Amara kenal betul aroma kopi hitam tanpa gula yang diseduh suaminya setiap pukul 6 pagi. Aroma itu seperti penanda, sebuah jangkar yang menahan dunianya tetap pada tempatnya. Dunianya adalah sebuah rumah tipe 90 di kompleks perumahan yang tenang, dua anak yang cerdas, Bima yang berusia 8 tahun dan Rara yang baru menginjak 5 tahun, dan seorang suami, Rangga, yang karirnya sedang menanjak di sebuah perusahaan properti. Di atas kertas, kehidupan Amara adalah potret keluarga yang sempurna, sebuah surga kecil yang ia bangun dengan sabar selama 10 tahun pernikahannya. Rangga adalah pria yang baik. Setidaknya, itulah yang selalu Amara katakan pada dirinya sendiri. Dia pekerja keras, tidak pernah berkata kasar, dan selalu mencium kening anak-anaknya sebelum tidur. Tapi Rangga punya satu kelemahan besar, ibunya. Indira, sang ibu mertua, adalah pusat tata surya bagi Rangga. Apapun yang dikatakan ibunya adalah sabda, sebuah kebenaran mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan bagi Indira, Amara adalah penyusup di surga putranya. Pagi itu berjalan seperti pagi-pagi lainnya. Amara menyiapkan sarapan nasi goreng kesukaan Rangga, sementara Bima dan Rara masih ribut berebut mainan di ruang tengah. "Bima, jangan ganggu adikmu. Sebentar lagi diantar ayah ke sekolah," kata Amara lembut, meletakkan piring di atas meja. Rangga keluar dari kamar, sudah rapi dengan kemeja birunya. Ia tersenyum melihat Amara. "Wangi sekali, Bu. Nasi goreng buatanmu memang tidak ada duanya." Ia duduk dan mulai menyantap sarapannya. Di sela-sela suapannya, Rangga berkata, "Nanti sore Ibu dan Winda mau mampir. Katanya kangen sama cucu-cucunya." Amara menghentikan gerakan tangannya sejenak, lalu memaksakan seulas senyum. "Oh, ya? Tumben tidak bilang dulu. Nanti aku siapkan camilan buat mereka." Di dalam hatinya, alarm kecil mulai berbunyi. Kunjungan mendadak dari ibu mertua dan adik iparnya. Winda jarang sekali membawa kabar baik. Indira adalah seorang wanita parubaya yang pandai sekali bermain peran. Di depan Rangga, ia adalah ibu yang penuh kasih. Tapi saat hanya berdua dengan Amara, tatapan matanya berubah tajam dan kata-katanya seringkali mengandung sindiran halus. Sementara Winda, adik satu-satunya Rangga, adalah versi muda dari ibunya, hanya saja lebih blak-blakan dalam menunjukkan ketidaksukaannya. Ia selalu merasa berhak atas semua milik kakaknya, termasuk perhatian dan uangnya. Baginya, Amara adalah penghalang utama. "Tidak usah repot-repot. Sayang, mereka cuma sebentar," kata Rangga, sama sekali tidak menyadari perubahan raut wajah istrinya. Sore harinya, tepat setelah Amara selesai membereskan rumah, mobil sedan milik Indira berhenti di depan pagar. Indira turun dengan gayanya yang angkuh, mengenakan gamis mewah dan kerudung yang serasi. Di belakangnya, Winda menyusul dengan wajah masam, sibuk dengan ponselnya. "Assalamualaikum," sapa Indira dengan suara yang dibuat seramah mungkin saat Amara membukakan pintu. "Waalaikumsalam, Bu. Silakan masuk." Bima dan Rara langsung berlari memeluk nenek dan tantenya. Indira menciumi pipi mereka sekilas, lebih seperti sebuah formalitas daripada ungkapan rindu yang tulus. Pandangannya menyapu seluruh isi ruang tamu, seolah sedang melakukan inspeksi. "Rumahmu ini makin bagus saja, Ra," kata Indira sambil duduk di sofa. Tangannya mengelus permukaan kainnya yang mahal. Rangga memang tidak salah pilih istri. Pintar merawat rumah. Amara hanya tersenyum tipis. Ia tahu itu bukan pujian. Itu adalah pengingat bahwa semua ini adalah milik putranya. Winda melempar tasnya ke sofa. "Aku haus, Mbak. Ada yang dingin?" tanyanya tanpa menatap Amara. "Ada jus jeruk di kulkas, Win. Sebentar Mbak ambilkan." Saat Amara beranjak ke dapur, ia bisa mendengar percakapan mereka. "Lihat itu, Bu. Gordennya baru lagi," bisik Winda, cukup keras untuk didengar. "Enak ya jadi Mbak Amara. Tinggal minta saja sama Mas Rangga." "Sudah, jangan begitu. Mungkin memang sudah waktunya diganti," jawab Indira, namun nadanya menyiratkan persetujuan. Amara menarik napas panjang. Ia sudah terbiasa.
Demi Rangga dan anak-anak, ia harus sabar. Ia kembali dengan nampan berisi jus jeruk dan beberapa potong kue. Percakapan kemudian beralih ke hal-hal sepele. Namun Amara merasa seperti sedang dihakimi dalam setiap kalimat. Mereka bertanya tentang biaya sekolah anak-anak, tentang arisan yang diikuti Amara, tentang perhiasan yang ia pakai. Semua pertanyaan itu terasa seperti interogasi terselubung. Kunjungan itu terasa sangat lama. Ketika akhirnya mereka pamit, Amara merasa lega seolah baru saja mengangkat beban berat dari pundaknya. Ia tidak tahu bahwa beban yang jauh lebih berat sedang menunggunya. Malam itu, Rangga pulang sangat larut, tidak seperti biasanya. Pukul 11 malam, suara mobilnya baru terdengar memasuki garasi. Amara yang menunggunya di ruang tamu langsung merasakan firasat buruk. Pintu terbuka, dan Rangga masuk dengan wajah yang keras dan dingin. Di belakangnya, menyusul Indira dan Winda dengan mata sembab seolah habis menangis semalaman. "Rangga, kenapa baru pulang? Ibu dan Winda kok ikut?" tanya Amara bingung. Rangga tidak menjawab. Ia berjalan lurus ke arah Amara. Tatapannya menusuk. "Jelaskan ini," katanya dengan suara bergetar karena amarah. Ia melempar beberapa lembar kertas ke atas meja. Amara memungutnya. Itu adalah salinan laporan rekening koran dan surat dari Pegadaian. Jantungnya berdebar kencang. Ia sama sekali tidak mengerti. "Jelaskan apa, Mas? Aku tidak paham." "Jangan pura-pura bodoh," bentak Rangga. Amara terlonjak kaget. Selama 10 tahun menikah, ia belum pernah mendengar suaminya membentak sekeras itu. Ibu Indira mulai terisak. "Ya Allah, Rangga, ibu tidak menyangka Amara akan setega ini. Uang perusahaanmu, nak, uang yang kamu kumpulkan susah payah." Winda menimpali dengan suara sengau. "Sertifikat rumah ini juga, Mas. Dia gadaikan diam-diam. Entah buat apa uang sebanyak itu." Kepala Amara terasa pusing. Semua ini terdengar seperti omong kosong. "Apa maksud kalian? Uang apa? Aku tidak pernah menggadaikan sertifikat rumah," seru Amara. Suaranya mulai bergetar. "Sudah cukup sandiwaramu." Rangga menunjuk kertas-kertas di meja. Di situ jelas tertulis ada penarikan uang 120 juta dari rekening perusahaan. "Dan ini surat bukti gadai sertifikat rumah kita. Kamu pikir aku bodoh? Tapi aku tidak melakukannya, Mas. Sumpah demi Allah." Amara mencoba meraih tangan suaminya, tapi Rangga menepisnya dengan kasar. "Lalu siapa lagi? Hanya kamu yang tahu akses ke rekening itu selain aku. Hanya kamu yang tahu di mana aku menyimpan sertifikat rumah." "Ibu juga tahu, Winda juga tahu," balas Amara panik. Matanya menatap kedua perempuan itu bergantian. Indira menangis semakin keras. "Ya Tuhan, jadi kamu mau menuduh ibu dan adikmu sendiri? Setelah semua kebaikan kami, kamu fitnah kami. Amara, di mana hatimu?" Rangga menatap Amara dengan penuh kekecewaan dan amarah. Wajah istrinya yang panik dan ketakutan tidak lagi menimbulkan simpati di hatinya. Yang ia lihat hanyalah seorang pengkhianat. Otaknya sudah penuh oleh cerita yang didramatisir oleh ibu dan adiknya selama perjalanan mereka ke rumah tadi. Mereka bilang, mereka memergoki Amara bertemu dengan seorang pria di sebuah kafe, lalu tidak sengaja menemukan surat gadai itu saat mencari sesuatu di kamar Amara. Mereka bilang Amara punya banyak utang karena gaya hidupnya yang mewah. Semua kebohongan itu dirangkai begitu rapi hingga terdengar seperti kebenaran. "Aku tidak percaya lagi padamu," desis Rangga. "Semua kesabaranku sudah habis." Amara menggelengkan kepalanya. Air mata mulai mengalir deras. "Rangga, tolong. Lihat aku. Kamu kenal aku. Aku tidak mungkin melakukan hal sekeji itu. Ini fitnah. Mereka menjebakku." Ia menunjuk Indira dan Winda yang kini berdiri di belakang Rangga, menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Rangga menoleh ke belakang, melihat ibunya yang tampak begitu rapuh dan adiknya yang terus menangis. Lalu ia menatap kembali ke arah Amara. Pilihan telah dibuat. Ia lebih memilih untuk percaya pada darah dagingnya.
Aku sudah tidak sudi lagi melihat wajahmu di rumah ini, kata Rangga dengan suara rendah namun penuh penekanan. Kamu telah mengkhianatiku, menghancurkan kepercayaanku. Dunia Amara seakan berhenti berputar. Kata-kata itu lebih tajam dari pisau. Mas, jangan bilang begitu. Isak Amara. Rangga menarik napas dalam-dalam. Matanya menatap lurus ke mata Amara yang basah. Dengan satu tarikan napas, ia mengucapkan kalimat yang meruntuhkan seluruh surga yang telah mereka bangun bersama. Mulai detik ini, aku, Rangga, menalak kamu, Amara. Hening. Suara detak jam di dinding terdengar begitu keras. Amara merasa kakinya lemas. Tubuhnya seakan kehilangan semua tulang. Ia hampir jatuh jika tidak berpegangan pada pinggiran meja. Pergi dari rumah ini. Sekarang juga. Lanjut Rangga dingin. Bawa anak-anak. Aku tidak mau mereka diasuh oleh seorang pencuri dan penipu. Amara tidak bisa berkata-kata lagi. Lidahnya keluh, tenggorokannya tercekat. Ia hanya bisa menatap suaminya dengan nanar, mencari sisa-sisa cinta dan kepercayaan yang dulu pernah ada di sana. Tapi yang ia temukan hanyalah dinding es yang kokoh. Cepat kemasi barang-barangmu, bentak Rangga lagi. Dengan tubuh gemetar, Amara berjalan menuju kamar anak-anak. Bima dan Rara tertidur pulas, tidak menyadari bahwa keluarga mereka baru saja hancur berkeping-keping. Amara membangunkan mereka dengan lembut, menahan isak tangisnya sekuat tenaga. Sayang, bangun. Kita pergi, ya, bisiknya. Dengan satu koper kecil berisi pakaian anak-anak dan beberapa helai bajunya, Amara menggandeng kedua anaknya keluar dari kamar. Di ruang tamu, Rangga berdiri membelakanginya, menolak untuk melihatnya. Sementara di sudut ruangan, di ambang pintu, Amara melihatnya dengan sangat jelas. Di antara sisa air mata palsu, tersungging senyum tipis yang penuh kemenangan di wajah Indira dan Winda. Mereka menang. Mereka berhasil menyingkirkannya. Saat Amara melangkah melewati ambang pintu rumah yang telah ia rawat dengan sepenuh hati, udara malam yang dingin terasa menusuk kulitnya. Ia memeluk kedua anaknya erat-erat. Rasa sakit di hatinya begitu luar biasa, seolah jantungnya diremas hingga hancur. Tapi di tengah puing-puing kehancurannya, sebuah benih lain mulai tumbuh. Benih kemarahan yang dingin dan kelam. Ia menoleh ke belakang sekali lagi, menatap rumahnya yang terang benderang. Ia tidak akan melupakan malam ini. Ia tidak akan melupakan tatapan suaminya. Dan yang terpenting, ia tidak akan pernah melupakan senyum kemenangan ibu mertua dan adik iparnya. Di dalam hatinya, Amara berbisik pada dirinya sendiri, sebuah sumpah yang diucapkan dalam senyap. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kehancuran kalian. Tunggu saja waktunya. Malam itu terasa begitu panjang dan tanpa bintang. Amara berjalan tanpa tujuan yang jelas, menggandeng tangan Bima dan Rara di kedua sisinya. Koper kecil yang ia seret terasa begitu berat, bukan karena isinya, tapi karena beban penderitaan yang ia bawa. Anak-anaknya terus bertanya dengan suara mengantuk. Ibu, kita mau kemana? Kenapa kita pergi malam-malam? Tanya Bima, matanya berusaha keras untuk tetap terbuka. Rumah kita di sana, Bu. Kenapa kita jalan? Timpal Rara sambil menunjuk ke belakang. Amara berhenti sejenak, berjongkok untuk menyejajarkan tingginya dengan mereka. Ia menyeka air mata yang terus saja mengalir di pipinya, berusaha tersenyum meski hatinya hancur lebur. Kita mau menginap di tempat teman ibu sebentar. Sayang, ayah lagi ada urusan penting. Kebohongan itu terasa pahit di lidahnya. Bagaimana mungkin ia menjelaskan pada anak-anak sekecil ini bahwa ayah mereka baru saja mengusir mereka dari rumah karena sebuah fitnah keji? Satu-satunya nama yang terlintas di benaknya adalah Gita, sahabatnya sejak kuliah. Gita tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana di bagian lain kota. Amara merogoh tasnya, mencari ponsel. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor Gita. Halo, Git. Maaf mengganggumu malam-malam, kata Amara dengan suara serak. Terdengar suara Gita yang khas, sedikit serak karena baru bangun tidur. Amara? Ada apa? Kamu kenapa nangis? Aku diusir dari rumah, Git.
Aku dan anak-anak. Boleh aku menumpang di tempatmu untuk malam ini? Tanpa bertanya lebih jauh, Gita langsung menjawab. Ya Tuhan, Ra. Tentu saja boleh. Cepat ke sini. Kirim lokasimu sekarang. Biar aku pesan taksi online untukmu. Setengah jam kemudian, sebuah taksi berhenti di depan gang sempit menuju kontrakan Gita. Tempat itu sangat berbeda dari lingkungan rumahnya. Gangnya becek, penerangannya remang-remang, dan rumah-rumah berdempetan. Amara menelan ludah, mengeratkan pelukan pada anak-anaknya. Inilah kenyataan barunya. Gita sudah menunggu di depan pintu dengan wajah cemas. Ia langsung memeluk Amara erat. Masuk. Ra. Masuk. Kontrakan Gita hanya memiliki satu kamar tidur, satu ruang tamu kecil yang menyatu dengan dapur, dan satu kamar mandi. Sederhana, tapi bersih. Gita segera menidurkan Bima dan Rara yang sudah terlelap di sofa tuanya. Ia lalu membuatkan teh hangat untuk Amara. Sekarang ceritakan, apa yang terjadi? Tanya Gita lembut setelah memastikan anak-anak tertidur pulas. Amara pun menceritakan semuanya. Tentang tuduhan pencurian uang 120 juta, tentang sertifikat rumah yang digadaikan, tentang bagaimana Rangga menalaknya tanpa mau mendengarkan penjelasannya sedikit pun. Ia menceritakan tentang tatapan kemenangan Indira dan Winda. Setiap kata yang keluar terasa seperti mengeluarkan serpihan kaca dari tenggorokannya. Gita mendengarkan dengan seksama. Wajahnya menunjukkan campuran antara amarah dan simpati. Brengsek, Rangga benar-benar keterlaluan. Dan mertuamu itu, dari dulu aku sudah tidak suka. Mereka itu iblis berwujud manusia. Umpat Gita. Malam itu, Amara tidur di kamar Gita, sementara sahabatnya itu tidur di sofa. Namun, Amara tidak benar-benar bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah dingin Rangga dan senyum licik Indira kembali terbayang. Ia merasa dunianya telah berakhir. Semua yang ia bangun, semua pengorbanan yang ia lakukan selama ini, lenyap dalam satu malam. Ia merasa menjadi perempuan paling gagal di dunia. Ia gagal mempertahankan rumah tangganya, gagal melindungi anak-anaknya dari kehancuran ini. Air matanya kembali mengalir dalam diam. Ia menangisi nasibnya, menangisi kebodohan suaminya, menangisi masa depan anak-anaknya yang kini suram. Ia memeluk guling erat-erat, membiarkan rasa sakit, malu, dan putus asa menggerogoti jiwanya hingga ia merasa kosong. Ia mencapai titik terendahnya malam itu, di sebuah kamar sempit yang asing, jauh dari surga kecil yang pernah ia miliki. Keesokan paginya, Amara terbangun karena suara tawa anak-anak. Ia membuka mata dan melihat Bima dan Rara sedang bermain dengan beberapa mainan lama milik anak Gita. Melihat mereka bisa tertawa, meski dalam situasi seperti ini, memberikan sedikit kekuatan bagi Amara. Ia harus bangkit, bukan untuk dirinya, tapi untuk mereka. Setelah sarapan seadanya yang disiapkan Gita, Amara duduk termenung di sudut ruangan sementara anak-anak asyik menonton kartun di televisi kecil milik Gita. Tangisnya sudah kering, tergantikan oleh kehampaan yang dingin. Namun, di dalam kehampaan itu, otaknya mulai bekerja. Ia memutar ulang semua kejadian, bukan hanya kejadian semalam, tapi kejadian beberapa bulan terakhir. Ia teringat Winda yang sering mengeluh tidak punya uang untuk membayar cicilan mobilnya. Ia teringat Ibu Indira yang beberapa kali memamerkan gelang emas baru yang katanya dibeli dari uang arisan. Ia teringat percakapan samar-samar saat Rangga mengeluh tentang adanya pengeluaran tak terduga di laporan keuangan perusahaan. Tapi Indira dengan cepat menenangkannya dan berkata akan membantunya membereskan. Semua kepingan puzzle itu mulai menyatu. Fitnah ini bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Ini adalah sebuah rencana yang telah disusun dengan rapi. Mereka sengaja menciptakan masalah keuangan, lalu menimpakan semua kesalahannya pada Amara, kambing hitam yang sempurna. Tujuannya hanya satu, menyingkirkannya dari kehidupan Rangga agar mereka bisa menguasai semua hartanya. Kesadaran itu seperti sambaran petir. Rasa sedih dan putus asa yang semalam menyelimutinya perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih panas, lebih tajam. Amarah. Bukan amarah yang meledak-ledak, melainkan amarah yang dingin dan membeku.
Amarah yang menuntut pembalasan. Mereka pikir mereka sudah menang. Mereka pikir dengan menyingkirkannya, masalah selesai. Mereka salah besar. Mereka tidak tahu siapa Amara sebenarnya. Selama ini, ia selalu mengalah dan bersabar demi menjaga keharmonisan. Ia menekan kecerdasan dan ketegasannya agar tidak terlihat lebih menonjol dari suaminya, seperti yang selalu dinasihatkan ibunya dulu. Tapi kini, tidak ada lagi rumah tangga yang perlu dijaga. Tidak ada lagi suami yang perlu dihormati. Yang tersisa hanyalah seorang ibu yang akan melakukan apapun untuk masa depan anak-anaknya dan seorang wanita yang harga dirinya telah diinjak-injak sampai ke dasar. Amara mengambil ponselnya. Jarinya berhenti sejenak di atas satu nama. Fadli. Fadli adalah sahabatnya sejak zaman kuliah. Mereka dulu sangat akrab. Bahkan sempat ada percik asmara di antara mereka sebelum Amara akhirnya memilih Rangga. Fadli kini telah menjadi seorang pengacara yang cukup dikenal, spesialis dalam kasus-kasus sengketa bisnis dan perdata. Ia cerdas, teliti, dan sedikit licik jika diperlukan. Hubungan mereka merenggang setelah Amara menikah, tapi mereka masih sesekali bertukar kabar. Fadli adalah satu-satunya orang yang bisa ia percaya saat ini. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menekan tombol panggil. "Halo?" Terdengar suara Fadli yang berat di seberang sana. "Fadli, ini aku, Amara." Terdengar jeda sejenak. "Amara? Ada apa?" Suaramu kedengaran aneh. Amara tidak membuang waktu untuk basa-basi. Ia sudah cukup menangis. Sekarang adalah waktunya untuk bertindak. "Aku butuh bantuanmu," katanya dengan suara yang datar dan dingin, sama sekali berbeda dari Amara yang dikenal Fadli. "Bantuan apa?" "Tentu saja. Kamu ada masalah." "Masalah besar," jawab Amara. Ia berjalan ke dekat jendela, menatap gang sempit di luar. "Aku dituduh mencuri uang suamiku dan menggadaikan sertifikat rumah. Aku sudah ditalak dan diusir dari rumah tadi malam, bersama anak-anakku." Fadli terdiam cukup lama, terdengar helaan napas berat. "Aku akan ke sana. Kirim alamatmu." "Tidak perlu," potong Amara cepat. "Aku tidak menghubungimu untuk meminta belas kasihan atau untuk membersihkan namaku di depan Rangga. Aku sudah tidak peduli lagi padanya." Fadli terdengar bingung. "Lalu, kamu butuh bantuanku untuk apa?" Amara menatap bayangan dirinya di kaca jendela. Yang menatap balik bukanlah wanita lemah yang menangis semalaman. Matanya menyiratkan tekad yang sekeras baja. "Aku butuh bantuanmu, Fadli. Bukan untuk membersihkan namaku." Amara berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Aku mau mengambil kembali semua yang menjadi hakku dan anak-anakku. Dan setelah itu, aku mau kita hancurkan mereka. Rangga, ibunya, dan adiknya. Aku mau mereka merasakan apa yang aku rasakan, bahkan 100 kali lipat lebih parah. Aku mau mereka terseret dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri." Hening di seberang telepon. Fadli sepertinya terkejut mendengar nada bicara Amara yang penuh dengan dendam yang terukur. Lalu, terdengar jawaban singkat dari Fadli, tanpa keraguan sedikit pun. "Aku ikut. Katakan apa rencanamu." Setelah menutup telepon, Amara merasa beban di dadanya sedikit terangkat. Sumpah telah terucap. Perang telah dimulai. Ia menoleh ke arah Bima dan Rara yang masih tertawa menonton kartun. Ia berjalan menghampiri mereka, memeluk keduanya dari belakang. "Ibu janji," bisiknya pada diri sendiri. "Ibu akan membangun kembali surga kita. Dan ibu akan melakukannya di atas puing-puing kehancuran mereka." 2 hari setelah malam yang menghancurkan itu, Amara bertemu Fadli di kantornya. Kantor firma hukum Fadli Orekan menempati satu lantai di sebuah gedung perkantoran di pusat kota. Semuanya tampak modern dan efisien, mulai dari lobi yang minimalis hingga ruang kerja Fadli yang menghadap pemandangan kota yang sibuk. Pemandangan itu terasa begitu kontras dengan kehidupan Amara yang kini berada di titik nol. Ia datang mengenakan blus sederhana dan celana panjang kain, satu-satunya setelan pakaian formal yang ia bawa. Rambutnya diikat rapi, dan wajahnya, meski masih menyiratkan kesedihan, tampak tegas dan penuh tekad.
Fadli yang Amara temui bukanlah lagi mahasiswa kurus berkacamata yang sering berdebat dengannya di perpustakaan kampus. Ia kini seorang pria matang berusia pertengahan 30-an, dengan setelan jas mahal yang membungkus tubuhnya yang tegap. Namun, tatapan matanya saat melihat Amara masih sama seperti dulu, hangat dan penuh perhatian. "Ra, aku turut prihatin," kata Fadli memulai percakapan setelah mempersilakan Amara duduk dan menyuguhkan segelas air mineral. "Aku tidak akan bertanya bagaimana perasaanmu, karena aku tahu itu pertanyaan bodoh. Jadi, langsung saja ke intinya. Apa yang bisa aku bantu?" Amara menghargai pendekatan Fadli yang lugas. Ia tidak butuh simpati, ia butuh sekutu. "Seperti yang aku bilang di telepon," Amara memulai, suaranya tenang dan terukur. "Aku tidak tertarik untuk membuktikan aku tidak bersalah di mata Rangga. Pintu itu sudah tertutup. Yang aku inginkan adalah keadilan versiku sendiri." Fadli bersandar di kursinya, menyatukan kedua ujung jarinya. "Keadilan versimu. Jelaskan padaku apa artinya itu." "Artinya aku mau mereka membayar semua yang telah mereka lakukan," jawab Amara. "Aku mau Rangga kehilangan segalanya. Sama seperti aku kehilangan segalanya. Aku mau Ibu Indira dan Winda merasakan bagaimana rasanya tidak punya apa-apa dan hidup dalam ketakutan. Aku tidak mau mereka hanya masuk penjara. Itu terlalu mudah. Aku mau kehancuran mereka menjadi tontonan yang lambat dan menyakitkan." Fadli menatap Amara lekat-lekat. Wanita di hadapannya bukanlah Amara yang ia kenal. Amara yang dulu lembut, pemaaf, dan selalu menghindari konflik. Amara yang sekarang memiliki sorot mata yang dingin dan tajam. Ada luka yang dalam di sana, tapi juga ada api yang menyala terang. "Baiklah," kata Fadli setelah hening sejenak. "Ini bukan kasus hukum biasa. Ini adalah perang. Dan dalam perang, kita butuh strategi dan amunisi. Amunisi kita adalah informasi. Kamu adalah sumber informasi terbaik. Strateginya, biar aku yang susun." Ia mengambil sebuah buku catatan dan pulpen. "Kita mulai dari awal. Uang 120 juta. Kamu yakin tidak tahu menahu soal itu?" "Sama sekali tidak," jawab Amara. "Pengelolaan keuangan perusahaan sepenuhnya dipegang Rangga. Tapi aku tahu, Ibu Indira punya akses tidak resmi. Rangga memberikan salinan kunci brankas dan kata sandi internet banking padanya. Katanya untuk berjaga-jaga. Dia begitu mempercayai ibunya." "Anak ibu sejati," gumam Fadli sinis. "Oke, jadi kemungkinan besar uang itu diambil oleh Indira dan Winda. Pertanyaannya, untuk apa? Orang serakah seperti mereka tidak akan menyimpan uang sebanyak itu di bawah bantal. Pasti sudah dibelanjakan. Kamu punya petunjuk?" Amara mulai berpikir keras, memutar kembali memorinya seperti roll film. Ia mengingat setiap detail kecil, setiap keluhan, setiap pameran terselubung dari mertua dan iparnya dalam beberapa bulan terakhir. "Winda," kata Amara tiba-tiba. Sekitar sebulan yang lalu, dia terus merengek pada Rangga. Mobilnya sudah butut, sering mogok, katanya. Dia mau ganti mobil baru, sebuah SUV putih yang sering ia tunjukkan fotonya dari internet. Rangga bilang belum ada uang untuk itu. Tapi sekitar 2 minggu lalu, Winda tiba-tiba berhenti mengeluh. "Aku tidak terlalu memperhatikan, tapi sekarang aku curiga." Fadli mencatat. "SUV putih. Ada lagi." "Ibu Indira," lanjut Amara. "Dia terobsesi dengan perhiasan dan barang-barang bermerek. Beberapa minggu terakhir, dia sering pamer di grup keluarga. Ada gelang emas model baru, tas tangan yang aku tahu harganya belasan juta. Bahkan dia sempat cerita sedang merenovasi dapurnya. Saat aku tanya uang dari mana, dia selalu bilang menang arisan atau dapat rezeki nomplok. Dulu aku percaya saja. Sekarang, aku yakin itu semua bohong." "Arisan mana yang hadiah utamanya cukup untuk membeli itu semua?" cibir Fadli. "Bagus. Ini petunjuk yang bagus. Winda yang gegabah dan suka pamer. Indira yang serakah dan ingin terlihat sosialita. Karakter mereka adalah kelemahan terbesar mereka.
Kita akan manfaatkan itu. Fadli berdiri dan berjalan mondar-mandir di ruangannya. Langkah pertama, kita cari bukti pengeluaran mereka. Aku akan tugaskan timku untuk memantau media sosial Winda. Orang seperti dia pasti tidak akan tahan untuk tidak memamerkan mobil barunya. Kita juga akan coba lacak transaksi pembelian mobil di dealer-dealer sekitar sini dalam sebulan terakhir atas nama Winda. Bagaimana dengan Ibu Indira? Tanya Amara. Sedikit lebih sulit karena dia lebih tua dan mungkin lebih hati-hati. Tapi kita bisa coba cek toko-toko perhiasan dan butik langganannya. Mungkin ada catatan transaksi. Tapi yang terpenting adalah aliran uangnya. Aku perlu tahu bagaimana cara mereka mengeluarkan uang 120 juta itu dari rekening perusahaan Rangga tanpa terdeteksi olehnya. Rangga sangat sibuk dengan proyek barunya. Jelas Amara. Dia jarang sekali memeriksa detail laporan keuangan. Dia hanya melihat laporan ringkasan yang biasanya disiapkan oleh akuntannya. Dan kadang oleh ibunya. Fadli berhenti berjalan. Ibunya ikut menyiapkan laporan keuangan. Amara mengangguk. Rangga bilang ibunya jago akuntansi. Jadi terkadang, untuk laporan internal, ibunya membantu, merapikan, angka-angka sebelum diserahkan pada akuntan resmi. Fadli tersenyum tipis. Senyum seorang predator yang menemukan jejak mangsanya. Sempurna. Artinya, mereka tidak mencuri uangnya sekaligus. Mereka mengeluarkannya sedikit demi sedikit melalui transaksi-transaksi kecil yang fiktif, lalu menutupinya dengan laporan yang sudah dimanipulasi. Ini bukan sekadar pencurian, Ra. Ini penggelapan dana yang terencana. Selama seminggu berikutnya, Amara dan Fadli bekerja dalam diam. Sementara Amara fokus menenangkan anak-anaknya dan mencoba beradaptasi dengan kehidupan barunya di kontrakan Gita, Fadli dan timnya bergerak cepat. Setiap sore, Fadli akan mengirimkan laporan perkembangan melalui pesan singkat. Hasil pertama datang dari media sosial. Seperti yang diduga, Winda tidak bisa menahan diri. 5 hari setelah Amara diusir, ia mengunggah foto dirinya bersandar di sebuah SUV putih baru dengan plat nomor yang masih putih. Keterangannya, Alhamdulillah, hasil kerja keras. Nyucar bleset. Amara merasakan gelombang mual saat melihat foto itu. Hasil kerja keras. Winda bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Kerja keras yang ia maksud adalah kerja keras menghancurkan rumah tangga kakaknya sendiri. Fadli segera menindaklanjuti temuan itu. Timnya mendatangi dealer mobil dan dengan sedikit bujukan serta imbalan, mereka mendapatkan salinan faktur pembelian. Mobil itu dibeli secara tunai seminggu yang lalu. Harganya 105 juta rupiah. Sisa 15 juta lagi, kata Fadli di telepon malam itu. Kemungkinan besar dipakai ibunya untuk belanja. Bukti yang lebih kuat datang 3 hari kemudian. Setelah melakukan penelusuran yang rumit, tim Fadli berhasil menemukan sebuah rekening bank atas nama fiktif yang dibuka menggunakan KTP palsu. Rekening inilah yang digunakan sebagai perantara. Selama 2 bulan terakhir, ada belasan transfer kecil dari rekening perusahaan Rangga ke rekening fiktif ini dengan keterangan biaya operasional proyek atau pembelian material. Totalnya tepat 120 juta rupiah. Dan puncaknya, dari rekening fiktif itulah, ditemukan 2 transaksi besar. Satu transaksi sebesar 105 juta rupiah ditransfer ke rekening dealer mobil. Dan satu transaksi lagi sebesar 15 juta rupiah ditransfer langsung ke rekening pribadi Winda. Fadli mengirimkan salinan bukti transfer itu ke ponsel Amara. Amara menatap layar ponselnya, jarinya menggeser gambar dokumen digital itu berulang-ulang. Di sana tertera dengan jelas nama pengirim, nama penerima, jumlah uang, dan tanggal transaksi. Semuanya terjadi tepat di rentang waktu uang perusahaan Rangga hilang. Ini dia, bukti yang tak terbantahkan. Kebohongan mereka kini telanjang di depan matanya. Amarah yang selama ini ia pendam terasa membara. Tapi ia tidak berteriak atau menangis. Ia hanya merasakan ketenangan yang aneh, ketenangan yang dingin. Apa langkah selanjutnya? Tanya Amara saat menelepon Fadli. Secara hukum, ini sudah cukup untuk melaporkan mereka ke polisi atas tuduhan penggelapan dan pencemaran nama baik, jelas Fadli.
Tidak, jawab Amara tegas. Aku sudah bilang, aku tidak mau jalan pintas. Polisi dan penjara itu urusan nanti. Aku mau mereka hancur secara perlahan. Aku mau mereka saling menyalahkan dan saling menghancurkan. Fadli terdiam sejenak, seolah sudah menduga jawaban itu. Aku mengerti. Jadi, kita lanjutkan ke fase 2. Kita sudah punya amunisinya. Sekarang waktunya menembakkan peluru pertama. Target kita yang paling lemah dulu. Winda. Apa rencanamu? Orang yang serakah dan bodoh seperti Winda sangat mudah dipancing, kata Fadli. Dia sekarang punya sisa uang 15 juta di rekeningnya, dan mungkin sedikit uang hasil menjual mobil lamanya. Dia pasti sedang merasa di atas angin. Kita akan berikan dia sebuah tawaran yang tidak bisa ia tolak. Sebuah jebakan investasi yang sempurna. Amara bisa merasakan senyum tipis di ujung bibir Fadli, bahkan melalui telepon. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak diusir, Amara bisa tidur sedikit lebih nyenyak. Bukan karena bebannya hilang, tapi karena ia tahu, roda pembalasan sudah mulai berputar. Dan ia yang memegang kendalinya. Rencana untuk menjebak Winda disusun dengan sangat teliti. Layaknya seorang jenderal merancang serangan kilat. Fadli, dengan jaringan dan sumber dayanya, adalah arsitek utama di balik jebakan ini. Ia tahu bahwa untuk memancing ikan serakah seperti Winda, umpannya harus terlihat berkilau, eksklusif, dan menjanjikan keuntungan yang tidak masuk akal dalam waktu singkat. Kita akan ciptakan sebuah entitas investasi fiktif. Jelas Fadli pada Amara saat mereka bertemu lagi di sebuah kafe yang sepi, jauh dari pusat kota. Namanya harus terdengar megah dan terpercaya. Bagaimana kalau Golden Equity Fund? Amara mengangguk setuju. Nama itu terdengar mahal dan meyakinkan. Dalam waktu kurang dari seminggu, Fadli dan timnya telah membangun sebuah fasad digital yang sempurna. Mereka membuat sebuah situs web profesional untuk Golden Equity Fund, lengkap dengan testimoni palsu dari klien-klien sukses, grafik pertumbuhan investasi yang menanjak tajam, dan foto-foto stok orang-orang bersetelan mahal yang sedang berjabat tangan. Semuanya dirancang untuk memancarkan aura kemewahan dan kesuksesan. Langkah selanjutnya adalah menyebarkan umpan. Fadli tahu, mendekati Winda secara langsung akan menimbulkan kecurigaan. Cara terbaik adalah melalui lingkungannya, membiarkan informasi itu sampai ke telinga Winda secara alami. Timku sudah melakukan riset kecil tentang lingkaran pertemanan Winda, kata Fadli sambil menunjukkan beberapa profil media sosial di laptopnya. Ada satu orang yang sempurna untuk menjadi penyebar informasi kita. Namanya Rachela. Dia teman arisan Winda, sama-sama suka pamer, dan terkenal paling mudah percaya dengan hal-hal berbau keuntungan cepat. Strateginya adalah membidik Rachela terlebih dahulu. Salah satu anak buah Fadli, seorang wanita muda yang pandai bicara bernama Fania, ditugaskan untuk berperan sebagai konsultan investasi dari Golden Equity Fund. Fania mendekati Rachela di sebuah acara bazar barang-barang mewah yang sering dikunjungi oleh kalangan mereka. Dengan pesonanya, Fania berhasil meyakinkan Rachela tentang peluang investasi emas yang hanya ditawarkan kepada kalangan terbatas. Seperti yang diperkirakan, Rachela langsung terpancing. Ia bahkan menginvestasikan sejumlah kecil uangnya, yang tentu saja, langsung diberikan laporan keuntungan, fiktif sebesar 20% hanya dalam 3 hari oleh Fania. Merasa telah menemukan tambang emas, Rachela tidak bisa menahan diri. Dalam pertemuan arisan berikutnya, di mana Winda juga hadir, Rachela mulai menceritakan dengan penuh semangat tentang investasi barunya yang luar biasa. Amara mendapatkan laporan ini langsung dari Gita, yang kebetulan punya teman yang ikut dalam arisan tersebut. Katanya si Rachela itu pamer setengah mati, Git. Cerita temannya pada Gita, yang kemudian diteruskan pada Amara. Dia bilang baru ikut investasi khusus undangan, untungnya gede banget. Katanya lagi, si Winda sampai mangap-mangap mendengarnya. Matanya langsung hijau. Umpan telah ditelan. Tidak butuh waktu lama. 2 hari setelah pertemuan arisan itu, Winda menghubungi nomor Fania yang ia dapatkan dari Rachela. Fadli, yang sudah menyadap nomor khusus Fania, bisa memantau seluruh percakapan mereka.
Ia bahkan membiarkan Amara mendengarkan rekamannya. "Halo, dengan Ibu Fania dari Golden Equity." Suara Winda terdengar ragu-ragu di awal. "Benar, dengan siapa saya bicara?" jawab Fania dengan nada profesional dan ramah. "Saya Winda, temannya Rachela. Saya dengar dari dia tentang program investasi di perusahaan ibu." Amara mendengarkan dengan saksama saat Fania dengan mahir menjelaskan seluk-beluk investasi bodong itu. Fania menekankan tentang eksklusivitasnya, tentang bagaimana keuntungan bisa mencapai 50% hanya dalam 1 bulan, dan bagaimana slot investor hampir penuh. Taktik menciptakan kelangkaan itu bekerja dengan sempurna. "Wah, besar sekali ya keuntungannya," kata Winda. Suaranya kini terdengar penuh nafsu. "Apakah ada risiko?" "Setiap investasi ada risikonya, Bu Winda," jawab Fania diplomatis. "Tapi portofolio kami dikelola oleh para ahli terbaik. Selama ini, tingkat keberhasilan kami 100%. Percakapan itu berlangsung hampir 1 jam. Winda, yang pengetahuannya tentang investasi sama dengan nol, tidak menanyakan hal-hal teknis. Ia hanya fokus pada satu hal. Berapa banyak uang yang bisa ia dapatkan dan seberapa cepat. Di akhir percakapan, Winda berkata, "Baik, saya tertarik. Saya punya dana sekitar 80 juta. Apakah bisa?" Amara yang mendengarkan rekaman itu bersama Fadli di kantornya, mengepalkan tangannya. 80 juta. Sebagian besar uang haram yang menjadi modal kehancurannya kini akan digunakan Winda untuk menggali kuburnya sendiri. "Dia tidak menginvestasikan semuanya," kata Amara. "Tentu saja tidak," sahut Fadli. "Dia pasti menyisihkan sebagian untuk dirinya sendiri. Orang serakah selalu egois. Tapi 80 juta sudah lebih dari cukup untuk membuat lubang yang sangat dalam di keuangannya." Proses selanjutnya berjalan mulus. Fania memandu Winda untuk mentransfer uangnya ke sebuah rekening penampungan yang sudah disiapkan. Winda, yang takut ketahuan oleh ibu atau kakaknya, melakukan transfer itu secara diam-diam melalui mobile banking di kamarnya. Ia tidak tahu bahwa setiap ketukan jarinya di layar ponsel sedang membawanya lebih dekat ke jurang kebangkrutan. Setelah uang sebesar 80 juta rupiah itu masuk ke rekening penampungan, tim Fadli segera memindahkannya lagi ke beberapa rekening lain sebelum akhirnya menariknya secara tunai. Jejaknya hilang, seolah ditelan bumi. "Sekarang apa?" tanya Amara. "Sekarang kita biarkan dia menikmati euforianya sejenak," jawab Fadli sambil tersenyum. "Kita akan kirimkan laporan keuntungan fiktif minggu depan. Biarkan dia merasa pintar dan hebat. Semakin tinggi dia terbang, semakin sakit rasanya saat jatuh." Dan benar saja. Selama 2 minggu berikutnya, Winda hidup dalam dunianya sendiri. Ia merasa telah melakukan langkah bisnis yang jenius. Ia mulai berhayal tentang apa yang akan ia lakukan dengan keuntungan investasinya nanti. Ia akan membeli tas yang lebih mahal dari milik Rachela, berlibur ke luar negeri, dan membuktikan kepada ibu dan kakaknya bahwa ia juga bisa sukses. Amara, di sisi lain, menggunakan waktu penantian ini untuk mulai menata hidupnya. Dengan sedikit sisa tabungan pribadi yang tidak diketahui Rangga, dan bantuan dari Gita, ia mulai merintis sebuah usaha kecil. Ia pandai memasak, jadi ia memutuskan untuk membuka usaha catering online rumahan. Ia membuat akun media sosial, memotret masakannya dengan cantik, dan mulai menawarkannya ke teman-teman lama dan tetangga di sekitar kontrakan Gita. Pesanan mulai datang, meski baru 1 atau 2 per hari. Itu tidak seberapa, tapi itu adalah awal. Itu adalah sesuatu yang ia bangun dengan tangannya sendiri, bukan pemberian dari siapapun. Mengurus anak-anak dan merintis usaha membuat pikirannya sedikit teralihkan dari rencana balas dendamnya. Namun, setiap malam, setelah anak-anak tertidur dan pesanan untuk esok hari selesai disiapkan, ia akan duduk sendirian dalam gelap. Ia akan membuka kembali foto SUV putih Winda, membuka kembali salinan bukti transfer, dan mendengarkan lagi rekaman suara Winda yang serakah. Semua itu ia lakukan untuk menjaga apinya tetap menyala. Ia tidak boleh lupa. Ia tidak boleh memaafkan. Tepat 1 bulan setelah Winda mentransfer uangnya, saatnya tiba untuk menarik karpet dari bawah kakinya.
Situs web Golden Equity Fund tiba-tiba tidak bisa diakses. Nomor telepon Fania tidak lagi aktif. Winda yang awalnya mencoba tenang, mulai panik saat Rachela dan beberapa investor lain di grup arisan mulai ribut karena tidak bisa menghubungi pihak Golden Equity. Winda mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya gangguan teknis. Mungkin server mereka sedang down. Mungkin Fania sedang cuti. Tapi hari berganti hari, dan tidak ada kabar sama sekali. Kepanikan mulai mencengkeramnya. Uang 80 juta itu bukan uang sedikit. Itu adalah tiketnya menuju kehidupan mewah yang ia impikan. Amara, melalui mata-mata Gita di grup arisan, terus memantau kepanikan Winda. Ia membaca pesan-pesan Winda yang semakin histeris di grup, menanyakan apakah ada yang punya info. Ia bisa membayangkan wajah Winda yang pucat pasi, tangannya yang berkeringat dingin saat menyadari bahwa ia telah ditipu. Pada suatu malam, Fadli menelepon Amara. Sudah waktunya. Ra, bom waktu pertama sudah meledak. Dia pasti sedang kalang kabut sekarang. Amara menatap keluar jendela kontrakannya. Hujan turun rintik-rintik, membasahi jalanan yang sempit. Ia tidak merasakan kegembiraan atau tawa kemenangan. Yang ia rasakan hanyalah kepuasan yang dingin. Satu pion musuh telah jatuh. Dan ini baru permulaan. Bagus. Jawab Amara singkat. Siapa target selanjutnya? Sekarang kita naikkan levelnya, kata Fadli. Kita bidik rajanya langsung. Enggak. Kejatuhan Winda menciptakan gelombang kejut kecil di dalam keluarga Rangga. Amara, melalui informan tidak resminya, mendengar bagaimana Winda mengurung diri di kamar selama berhari-hari, hanya keluar untuk menangis dan menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Ibu Indira, yang awalnya murka karena kebodohan putrinya, kini disibukkan dengan tugas yang lebih berat, menutupi masalah ini dari Rangga. Mereka tahu, jika Rangga sampai tahu uang perusahaan yang dicuri, Amara kini lenyap karena investasi bodong, seluruh narasi yang mereka bangun akan runtuh. Mereka terpaksa berbohong lagi, mengatakan bahwa uang itu disimpan di deposito yang aman. Kebohongan baru ini menumpuk di atas kebohongan lama, membuat fondasi keluarga mereka semakin rapuh. Rangga sendiri terlalu sibuk untuk memperhatikan drama adiknya. Ia sedang berada di puncak dunianya. Proyek prestisius yang ia perjuangkan mati-matian, sebuah kompleks apartemen mewah bernama Nusa Persada Residence, akhirnya mendapatkan persetujuan final. Proyek ini adalah tiketnya menuju posisi direksi. Ia menjadi semakin arogan, semakin yakin bahwa keputusannya untuk menceraikan Amara adalah hal yang benar. Baginya, Amara adalah pembawa sial, sebuah beban yang telah ia buang, dan kini karirnya melesat tanpa hambatan. Di kontrakan kecilnya, di antara aroma bumbu masakan dan tumpukan buku pelajaran Bima, Amara merencanakan langkah selanjutnya bersama Fadli. Kehancuran Winda baru permulaan, kata Amara pada Fadli dalam satu pertemuan mereka. Wajahnya diterangi oleh layar laptop yang menampilkan laporan keuangan usaha cateringnya yang mulai berkembang. Itu hanya mengguncang dahan. Sekarang aku mau kita tebang pohonnya. Fadli menyeruput kopinya. Maksudmu Rangga? Dia target yang sulit. Ra, dia berada di puncak karirnya. Menjatuhkannya butuh sesuatu yang lebih dari sekadar skandal keuangan kecil. Amara tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Aku tahu, dan aku punya senjatanya. Sebuah kartu as yang dia sendiri berikan padaku. Ia kemudian mulai bercerita. Sekitar 6 bulan yang lalu, saat proses tender proyek Nusa Persada Residence sedang panas-panasnya, Rangga pulang setiap malam dengan wajah frustrasi. Kompetitornya, sebuah perusahaan yang lebih besar, memberikan penawaran yang sangat kuat. Rangga hampir menyerah. Aku ingat malam itu dengan sangat jelas. Kenang Amara, matanya menatap kosong ke dinding. Dia duduk di tepi tempat tidur. Kepalanya dipijat oleh ibunya yang kebetulan sedang menginap. Ibu Indira terus berbisik di telinganya. Amara menirukan suara mertuanya dengan nada sinis. Kamu lebih baik dari mereka. Rangga, kamu hanya kurang berani. Terkadang, untuk menang, kita harus sedikit kreatif. Ayahmu dulu juga begitu. Ini bukan curang,
Ini namanya strategi bisnis. Di bawah tekanan dan bisikan beracun ibunya, Rangga akhirnya goyah. Amara tahu, karena malam itu Rangga tidak bisa tidur. Ia mondar-mandir di ruang kerja, dan Amara yang membawakannya teh hangat, tidak sengaja melihat apa yang sedang ia kerjakan di komputernya. Ia sedang mengubah angka-angka pada laporan studi kelayakan proyek. Ia menaikkan proyeksi keuntungan, return on investment, dari 12% menjadi 18%. Ia juga sedikit memanipulasi data analisis dampak lingkungan agar terlihat lebih ramah lingkungan daripada yang sebenarnya. Dia bilang padaku itu hanya penyesuaian kecil, agar proposalnya terlihat lebih menarik, lanjut Amara. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu bukan kebohongan. Tapi aku melihat ketakutan di matanya. Dia tahu dia sudah melewati batas. Fadli mendengarkan dengan saksama. Matanya berbinar. Ini dia. Bukan sekadar kesalahan, tapi penipuan korporat. Sebuah kejahatan kerah putih yang bisa menghancurkan tidak hanya karir Rangga, tapi juga reputasi perusahaannya. Apakah kamu punya bukti? Tanya Fadli, nadanya serius. Tidak ada bukti fisik, jawab Amara. Semua hanya ada di ingatanku. Tapi aku ingat detailnya. Aku ingat nama perusahaan konsultan yang membuat laporan aslinya. Aku ingat angka-angka awal yang ia tunjukkan padaku, dan aku ingat folder di komputernya yang ia beri nama, Final Proposal. Fadli tersenyum. Ingatanmu sudah lebih dari cukup. Itu adalah peta harta karunnya. Sekarang, biarkan aku yang mengirim pemburu harta karunnya. Fadli tidak main-main. Ia tidak menggunakan orang sembarangan. Ia menyewa seorang profesional. Seorang mantan intel siber yang kini membuka jasa investigasi korporat. Namanya Samuel, seorang pria pendiam yang lebih banyak bekerja di balik layar laptopnya daripada berbicara. Tugasnya terdengar mustahil, menyusup ke dalam sistem perusahaan properti sebesar itu dan mencuri data spesifik tanpa meninggalkan jejak. Tapi Samuel adalah ahlinya. Rencananya tidak melibatkan peretasan server utama yang pasti dijaga ketat. Targetnya lebih personal dan lebih lemah. Asisten pribadi Rangga. Seorang pemuda bernama Kevin yang menurut informasi Fadli, belum lama ini mendapat teguran keras dari Rangga karena kesalahan kecil. Kevin adalah titik masuk yang sempurna. Samuel, dengan menyamar sebagai seorang headhunter dari perusahaan rekrutmen ternama, menghubungi Kevin. Ia menawarinya sebuah posisi manajerial di perusahaan kompetitor dengan gaji 2 kali lipat. Kevin, yang merasa tidak dihargai oleh Rangga, tentu saja sangat tertarik. Selama proses wawancara yang dilakukan secara online, Samuel dengan lihai menyisipkan sebuah file malware ke dalam tautan portofolio yang dikirimkannya. Kevin, yang terlalu bersemangat, mengklik tautan itu tanpa curiga. Dalam sekejap, Samuel mendapatkan akses ke laptop Kevin. Dan karena Kevin sering menggunakan laptopnya untuk mengerjakan tugas dari Rangga, akses itu membawanya langsung ke jaringan internal kantor. Proses perburuan data berlangsung selama 3 hari yang menegangkan. Amara terus menunggu kabar dengan cemas. Ini adalah pertaruhan terbesarnya. Jika gagal, ia akan kehilangan kartu as satu-satunya. Pada hari ketiga, sebuah pesan masuk ke ponsel Amara dari Fadli. Isinya hanya satu kata. Jackpot. Malam itu, Amara datang ke sebuah apartemen aman yang disewa Fadli. Di sana, Samuel menunjukkan hasil kerjanya. Di layar laptopnya, terpampang 2 file yang berdampingan. File pertama berjudul Feasibility_Nusa_Persada_Draft_V1 PDF. Berisi laporan asli dari konsultan. File kedua berjudul Final Proposal_Client_Submit PDF, versi yang telah dimanipulasi. Samuel bahkan menyorot bagian-bagian angka yang berbeda. Proyeksi keuntungan, data kepadatan tanah, hingga tingkat serapan pasar. Semuanya diubah agar terlihat terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dan bukan hanya itu, kata Samuel dengan suara datarnya. Ia memutar sebuah file audio. Terdengar suara Rangga yang sedang memberikan arahan dalam sebuah rapat kecil. Pastikan data dari konsultan kita arsipkan dengan baik. Jangan sampai tercampur.
Untuk presentasi ke klien dan direksi, kita hanya pakai data dari folder final. Paham? Ini menyangkut masa depan kita semua. Sedikit polesan bukan berarti berbohong, kata suara Rangga dalam rekaman itu, penuh dengan kepercayaan diri yang palsu. Rekaman itu adalah paku terakhir di peti mati karir Rangga. Samuel berhasil mengaktifkan mikrofon di laptop Kevin dari jarak jauh selama rapat internal tersebut berlangsung. Amara menatap semua bukti itu dengan napas tertahan. Semuanya ada di sana. Hitam di atas putih. Kebohongan yang menjadi fondasi kesuksesan suaminya. Bom waktu itu kini ada di tangannya. Siap untuk diledakkan kapan saja. Kapan kita akan meledakkannya? Tanya Amara pada Fadli. Matanya berkilat-kilat. Fadli melirik kalender di ponselnya. Peluncuran resmi dan penandatanganan kerjasama final proyek Nusa Persada Residence akan dilaksanakan minggu depan. Dihadiri oleh seluruh dewan direksi, perwakilan klien, dan media. Ia tersenyum dingin. Kita akan memberikannya sebagai hadiah, kejutan. Tepat 72 jam sebelum acara dimulai. Cukup waktu bagi mereka untuk panik, tapi tidak cukup waktu bagi Rangga untuk menyelamatkan diri. Amara mengangguk perlahan. Ia bisa membayangkan wajah Rangga saat berdiri di atas panggung, merayakan kemenangannya, tidak sadar bahwa di bawah panggung itu, sebuah bom waktu ciptaannya sendiri sedang berdetak menunggu hancur. Perasaan yang menjalari tubuhnya bukan lagi sekadar amarah, melainkan sebuah kepastian yang dingin. Kepastian bahwa keadilan, dalam bentuknya yang paling kejam, akan segera datang. Minggu itu dimulai dengan suasana penuh kemenangan di kediaman Rangga. Berita tentang keberhasilan proyek Nusa Persada Residence sudah tersebar di kalangan internal perusahaan. Rangga dielu-elukan sebagai pahlawan, seorang manajer proyek jenius yang berhasil mengalahkan raksasa industri. Ia berjalan dengan dada yang lebih tegap, senyum yang lebih lebar, dan suara yang lebih lantang. Ia bahkan sudah membeli sebuah jam tangan mewah baru sebagai hadiah untuk dirinya sendiri. Di rumah, Ibu Indira tak henti-hentinya memuji putranya. Lihat, kan? Ibu sudah bilang kamu itu hebat. Rangga, setelah kamu singkirkan perempuan pembawa sial itu, rezekimu langsung terbuka lebar. Katanya di meja makan, sambil melirik sinis ke arah Winda yang masih murung. Winda sendiri hanya diam. Kehilangan 80 juta rupiah membuatnya trauma. Ia tidak lagi peduli dengan kesuksesan kakaknya. Yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana caranya mendapatkan uang itu kembali. Sebuah obsesi yang membuatnya semakin gegabah. Rangga, yang terlalu mabuk oleh kesuksesannya, tidak menyadari awan gelap yang mulai berkumpul di atas kepalanya. Ia sibuk mempersiapkan pidato untuk acara peresmian yang akan diadakan hari Jumat. Ia membayangkan sorotan kamera, jabat tangan para direktur, dan bonus besar yang akan masuk rekeningnya. Ia merasa tak terkalahkan. Sementara itu, di sebuah lokasi yang tidak terdeteksi, Fadli dan Samuel mempersiapkan serangan terakhir. Hari Selasa pagi, tepat 3 hari sebelum acara peresmian, Fadli memberikan instruksi final. Kirim serentak. Pukul 10 pagi. Tepat saat jam sibuk mereka. Kata Fadli melalui sambungan aman. Pukul 10 pagi lewat 1 menit. Sebuah email anonim mendarat di kotak masuk lebih dari 20 orang secara bersamaan. Daftar penerimanya telah disusun dengan cermat. Seluruh anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Rangga, CEO dan Direktur Keuangan dari perusahaan klien, beberapa manajer senior, dan seorang editor rubrik investigasi bisnis di sebuah media nasional terkemuka. Subjek emailnya singkat dan provokatif. Kebenaran di balik proyek Nusa Persada Residence. Isi emailnya pun lugas, tanpa basa-basi. K. Bapak dan Ibu. Terlampir adalah bukti-bukti terkait praktik penipuan yang dilakukan dalam proses tender proyek Nusa Persada Residence. Di dalam folder terlampir, Anda akan menemukan laporan studi kelayakan asli dari konsultan independen. Dokumen proposal yang telah dimanipulasi dan diserahkan kepada Anda, dengan perbandingan angka yang ditandai dengan jelas. Sebuah rekaman audio dari rapat internal yang dipimpin oleh saudara Rangga, di mana ia secara eksplisit menginstruksikan timnya untuk menyembunyikan data asli.
Informasi ini kami sampaikan demi menjaga integritas dan transparansi dalam dunia bisnis. Silakan dipergunakan dengan bijak. Hormat kami, seorang yang peduli pada kebenaran. Di bawahnya, tersemat sebuah tautan menuju folder penyimpanan awan yang aman dan tidak bisa dilacak. Di kantornya, Rangga sedang memimpin rapat persiapan terakhir untuk acara hari Jumat. Ia tertawa bersama rekan-rekannya, membahas detail tata letak panggung. Tiba-tiba, pintu ruang rapat dibuka dengan kasar. Sekretaris Direktur Utama masuk dengan wajah pucat pasi. "Pak Rangga, Anda dipanggil Dewan Direksi. Sekarang juga." Suasana ceria di ruangan itu langsung lenyap. Rangga, sedikit terganggu karena rapatnya diinterupsi, berjalan menuju ruang dewan di lantai paling atas. Ia masih berpikir ini mungkin hanya soal perubahan kecil dalam susunan acara. Saat ia masuk, ia disambut oleh keheningan yang mencekam. 5 anggota Dewan Direksi duduk mengelilingi meja besar. Wajah mereka sekeras batu. Direktur Utama menatapnya dengan tatapan yang belum pernah Rangga lihat sebelumnya. Campuran antara amarah dan kekecewaan yang mendalam. "Jelaskan ini, Rangga," kata sang direktur. Suaranya pelan namun menusuk. Ia memutar laptop di hadapannya. Di layar, terpampang email anonim itu. Jantung Rangga serasa berhenti berdetak. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Ia mengklik tautan itu dengan tangan gemetar. Ia melihat file-file yang seharusnya terkubur dalam-dalam. Ia bahkan mendengar suaranya sendiri dari speaker laptop, memberikan instruksi haram itu. Ini tidak benar," gagapnya. "Ini fitnah. Seseorang mencoba menjatuhkan saya." "Fitnah?" bentak salah satu direktur. "Data ini sudah kami verifikasi silang dengan dokumen asli yang kami minta dari arsip. Angkanya cocok persis dengan yang ada di email ini. Dan suara di rekaman ini jelas-jelas suaramu." Dunia Rangga runtuh dalam hitungan detik. Semua pembelaan yang coba ia rangkai di kepalanya terdengar konyol dan lemah. Tidak ada jalan keluar. Ia terjebak. Badai itu datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Pukul 2 siang, perusahaan klien secara resmi mengirimkan surat pemberitahuan pembatalan proyek secara sepihak dan mengancam akan menempuh jalur hukum atas tindakan penipuan. Berita itu menyebar seperti api di dalam kantor. Proyek yang menjadi kebanggaan perusahaan kini menjadi aib yang memalukan. Kerugian finansial yang ditimbulkan mencapai miliaran rupiah. Pukul 4 sore, Rangga dipanggil kembali ke ruang dewan. Keputusannya singkat dan brutal. "Mulai detik ini, Rangga, kamu diskors tanpa batas waktu. Tim audit internal dan investigator independen akan memeriksa seluruh pekerjaanmu. Serahkan semua aset perusahaan, dan Satpam akan mengantarmu keluar dari gedung ini," kata Direktur Utama, tanpa menatap matanya. Prosesnya berlangsung cepat dan impersonal. Rangga, pria yang beberapa jam lalu masih menjadi bintang perusahaan, kini berjalan keluar dari lobi kantornya sambil menenteng sebuah kotak kardus berisi barang-barang pribadinya. Tatapan mata rekan-rekannya yang dulu penuh kekaguman, kini berubah menjadi campuran antara kasihan, cemooh, dan jijik. Reputasinya, yang ia bangun selama lebih dari 10 tahun, hancur menjadi debu dalam waktu kurang dari 6 jam. Amara mengetahui kabar itu dari sebuah portal berita bisnis online. Fadli mengirimkan tautannya dengan pesan singkat. "Badai telah tiba. Fase 2 selesai." Judul beritanya terpampang besar-besar. Dugaan skandal manipulasi data. Proyek apartemen mewah Nusa Persada dibatalkan mendadak. Nama Rangga memang belum disebut secara eksplisit, tapi jabatannya sebagai manajer proyek disebut dengan jelas. Amara membaca artikel itu tanpa ekspresi. Ia tidak merasakan lonjakan kebahagiaan. Hanya ada rasa dingin yang merayap di hatinya. Ini belum selesai. Ia melihat ke arah Bima dan Rara yang sedang menggambar di lantai. Balas dendam ini bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk masa depan mereka. Malam itu, saat Rangga tiba di rumah, ia bukan lagi pria sombong yang penuh kemenangan. Ia adalah pria yang hancur. Ia membanting pintu, melempar kotak kardusnya ke lantai, dan meraung dalam frustrasi. Ibu Indira dan Winda yang sedang menonton televisi terkejut. "Rangga,
Kamu kenapa, nak? Tanya Indira panik. Hancur. Semuanya hancur. Teriak Rangga. Ia menceritakan semua yang terjadi dengan napas tersengal-sengal. Tentang email anonim, tentang bukti-bukti yang terbongkar, tentang proyek yang dibatalkan, dan tentang karirnya yang kini berada di ujung tanduk. Indira terduduk lemas di sofa. Wajahnya pucat pasi. Ide, kreatif, yang ia bisikan pada putranya kini menjadi bumerang yang menghancurkan mereka. Kepanikan karena uang Winda yang hilang kini terasa seperti masalah sepele dibandingkan dengan bencana ini. Di tengah kekacauan itu, Winda tiba-tiba angkat bicara. Pasti ini perbuatan Amara. Rangga dan Indira menoleh padanya. Siapa lagi yang tahu soal itu selain kita? Hanya dia. Perempuan itu pasti merencanakan ini semua untuk balas dendam. Seru Winda dengan keyakinan penuh. Tuduhan itu menggantung di udara. Rangga, dalam keputusasaannya, mulai memikirkannya. Benar juga. Siapa lagi? Amarahnya yang tadinya ditujukan pada nasib buruk, kini menemukan target baru yang jelas. Amara, mantan istrinya yang ia buang. Ia tidak menyangka perempuan yang ia anggap lemah dan penurut itu bisa melakukan serangan secerdas dan sekejam ini. Keluarga yang tadinya bersatu dalam kebohongan, kini mulai retak di bawah tekanan. Mereka tidak tahu, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan Amara, dari kejauhan, hanya menunggu mereka untuk saling menerkam satu sama lain. Kejatuhan Rangga dari puncak karirnya membawa suasana suram yang pekat ke dalam rumah mereka. Hari-hari yang tadinya diisi dengan rencana-rencana besar dan tawa kemenangan, kini digantikan oleh keheningan yang canggung dan pertengkaran-pertengkaran kecil yang dipicu oleh keputusasaan. Rangga menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar, menolak untuk bertemu siapapun. Ponselnya terus-menerus berdering, panggilan dari rekan kerja, atasan, bahkan wartawan, namun ia mengabaikan semuanya. Ia merasa seperti seorang jenderal yang kalah perang, terkurung di dalam bentengnya sendiri yang kini terasa seperti penjara. Statusnya yang diskors membuatnya tidak punya penghasilan. Tagihan kartu kredit mulai menumpuk, cicilan rumah mewah mereka mendekati jatuh tempo, dan gaya hidup yang selama ini mereka nikmati terancam berhenti total. Tekanan finansial ini menjadi katalisator yang mempercepat retaknya hubungan di antara mereka. Rangga, yang pikirannya dipenuhi amarah dan penyesalan, mulai menginterogasi ibu dan adiknya. Tuduhan Winda bahwa Amara adalah dalang di balik semua ini terus terngiang di kepalanya. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan bukti-bukti itu? Tanya Rangga pada suatu sore. Suaranya serak karena kurang tidur. Mereka bertiga duduk di ruang tamu yang terasa terlalu besar dan kosong. Semua data itu ada di laptop kantor. Tidak mungkin dia bisa mengaksesnya. Ibu Indira, yang wajahnya tampak menua 10 tahun dalam seminggu, hanya bisa menggelengkan kepala. Ibu juga tidak mengerti. Rangga, mungkin dia menyewa seseorang. Perempuan itu licik. Atau mungkin salah satu dari kalian yang ceroboh. Bentak Rangga, menatap tajam ke arah Winda. Kau yang paling membencinya. Jangan-jangan kau pernah bicara macam-macam pada temanmu dan tidak sengaja membocorkan sesuatu. Winda tersinggung. Kenapa jadi aku yang disalahkan? Justru Mas yang bodoh karena terlalu percaya padanya selama ini. Balasnya ketus. Lagi pula, untuk apa aku membocorkan rahasia yang bisa menghancurkan Mas? Kalau Mas hancur, aku juga ikut susah. Argumen itu seolah membuka sebuah kotak Pandora. Kata, susah, dan uang menjadi pemicunya. Rangga tiba-tiba teringat sesuatu. Bicara soal uang, kata Rangga, matanya menyipit. Uang 120 juta yang katanya dicuri Amara. Di mana uang itu sekarang? Ibu bilang, ibu simpan di deposito yang aman. Indira dan Winda saling berpandangan sekilas. Kepanikan yang coba mereka sembunyikan kini terlihat jelas. Iya, nak, uangnya aman. Jawab Indira dengan suara gemetar. Ada di bank. Tidak usah khawatir. Tapi Rangga tidak bodoh. Ia bisa melihat kebohongan di mata ibunya. Bertahun-tahun ia memuja dan mempercayai ibunya tanpa syarat. Tapi kini,
Setelah dikhianati oleh sistem yang ia percayai, benih keraguan mulai tumbuh di hatinya. Aku mau lihat buku depositonya. Sekarang, tuntut Rangga dengan nada yang tidak menerima bantahan. Winda mulai gelisah di kursinya. Untuk apa sih, Mas? Kan ibu sudah bilang aman. Kita punya masalah yang lebih besar sekarang. Justru karena kita punya masalah besar, aku perlu tahu di mana setiap sen uang kita berada, seru Rangga. Jangan-jangan uang itu juga sudah kalian habiskan. Tuduhan itu tepat mengenai sasaran. Winda, yang berada di bawah tekanan hebat, akhirnya meledak. Air matanya tumpah, bukan karena sedih, tapi karena frustrasi dan takut. Memangnya kenapa kalau uangnya sudah tidak ada? Isaknya, itu juga bukan salahku sepenuhnya. Aku ditipu. Aku hanya ingin uang itu bertambah banyak supaya bisa membantu Mas. Keheningan yang mengikuti pengakuan itu terasa memekakan telinga. Rangga menatap adiknya dengan tidak percaya, lalu beralih ke ibunya yang kini menunduk, tidak berani menatap matanya. Ditipu? Ulang Rangga pelan. Setiap suku katanya mengandung amarah yang tertahan. Apa maksudmu ditipu? Dengan terbata-bata, diselingi isak tangis, Winda menceritakan semuanya. Tentang investasi Golden Equity Fund, tentang janji keuntungan 50%, tentang bagaimana uang 80 juta rupiah itu lenyap begitu saja. Ia mencoba membela diri, mengatakan bahwa ia hanya korban. Rangga tidak mendengar pembelaan adiknya. Otaknya hanya fokus pada satu fakta. Uang yang menjadi alasan utama ia mengusir istri dan anak-anaknya, kini telah hilang karena keserakahan dan kebodohan adiknya sendiri. Amara difitnah, dihina, dan diusir karena uang yang pada akhirnya hanya menjadi abu. Jadi semua ini bohong, bisik Rangga, lebih pada dirinya sendiri. Ia menatap ibunya. Fitnah Amara, tuduhan itu, semuanya kalian yang rekayasa. Ibu Indira akhirnya mengangkat wajahnya. Air mata penyesalan yang palsu mengalir di pipinya. Kami hanya ingin melindungimu. Nak, Amara itu tidak baik untukmu. Dia hanya menghabiskan uangmu. Melindungiku. Rangga tertawa. Tawa yang terdengar serak dan penuh kepahitan. Kalian tidak melindungiku. Kalian menghancurkanku. Kalian membutakanku dengan kebohongan. Membuatku mengusir satu-satunya orang yang mungkin benar-benar tulus padaku. Kalian lihat hasilnya sekarang? Karierku hancur, uang kita habis, dan kita semua terjebak dalam neraka ini bersama-sama. Pertengkaran hebat itu adalah yang pertama dari banyak pertengkaran lainnya. Rumah yang tadinya menjadi simbol kesuksesan, kini menjadi medan perang. Mereka saling menyalahkan, saling mengungkit kesalahan, dan saling meneriakkan kata-kata yang menyakitkan. Dinding kebohongan yang selama ini mereka bangun untuk menopang keluarga mereka, kini runtuh bata demi bata, menimpa mereka semua. Di tengah kekacauan internal itu, pukulan terakhir dari Amara datang. Sebuah pukulan yang ditujukan langsung pada jantung pertahanan mereka, Ibu Indira. Amara tahu bahwa sertifikat rumah mereka digadaikan, tapi ia tidak tahu digadaikan kemana. Ia menduga bukan ke bank resmi, karena prosesnya pasti akan melibatkan tanda tangan Rangga. Kemungkinan besar, Indira menggadaikannya ke rentenir. Fadli kembali menugaskan tim investigasinya. Mereka menyisir informasi di kalangan para lintah darat kelas kakap di kota itu. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan jejaknya. Sertifikat itu berada di tangan seorang rentenir yang terkenal kejam dan tanpa ampun, bernama Pak Jenggot. Pinjamannya tidak besar, hanya sekitar 30 juta rupiah. Kemungkinan untuk menutupi pengeluaran Indira membeli perhiasan dan merenovasi dapurnya. Tapi dengan bunga yang mencekik, utang itu pasti sudah membengkak. Amara tidak melakukan apa-apa pada informasi itu. Ia hanya perlu memastikan informasi lain sampai ke telinga Pak Jenggot. Melalui perantara, Fadli membisikkan kabar bahwa Rangga, sang pemilik sertifikat, baru saja diskors dari pekerjaannya dan sedang diambang kebangkrutan. Bagi rentenir seperti Pak Jenggot, berita itu adalah alarm bahaya. Ia tidak mau mengambil risiko sertifikat itu bermasalah secara hukum jika nantinya disita oleh perusahaan atau bank. Ia ingin uangnya kembali. Segera. Suatu sore,
Saat Indira sedang sendirian di rumah, sebuah mobil jeep hitam berhenti di depan gerbang mereka. Dua orang pria berbadan besar turun dan menggedor pintu dengan kasar. Indira, yang mengira itu adalah tamu, membuka pintu dan langsung pucat pasi melihat siapa yang datang. "Saya datang untuk menagih utang ibu," kata salah satu pria itu dengan suara berat. Matanya menatap tajam. Pak Jenggot bilang, "Sudah waktunya bayar. Semuanya. Pokok dan bunganya. Totalnya 65 juta. Kami beri waktu 3 hari." Pria itu kemudian melemparkan sebuah amplop coklat ke lantai dan pergi begitu saja. Tubuh Indira gemetar hebat. Rahasia tergelapnya kini terbongkar dengan cara yang paling menakutkan. Ancaman itu bukan main-main. Seluruh kota tahu apa yang bisa dilakukan Pak Jenggot pada orang yang tidak bisa membayar utang. Ketika Rangga dan Winda pulang, mereka menemukan Indira terduduk di lantai, menangis histeris sambil memeluk amplop itu. Teror baru telah memasuki hidup mereka. Jika sebelumnya mereka hanya berurusan dengan kehilangan harta dan reputasi, kini mereka berurusan dengan ancaman fisik yang nyata. Kehancuran mereka kini bukan lagi sekadar metafora, tapi sebuah kemungkinan yang sangat dekat dan menakutkan. Ancaman dari rentenir menjadi titik puncak dari semua tekanan yang mereka hadapi. 3 hari terasa seperti 3 jam. Mereka tidak punya uang sebanyak itu. Tabungan sudah menipis, aset tidak bisa dijual cepat, dan tidak ada lagi teman atau kerabat yang mau meminjamkan uang pada keluarga yang reputasinya sudah hancur. Kepanikan dan ketakutan menyelimuti rumah itu seperti kabut beracun. Di malam kedua, setelah seharian buntu mencari jalan keluar, Rangga akhirnya menyerah. Ia duduk sendirian di taman belakang rumahnya yang gelap, menatap kolam renang yang airnya mulai keruh tak terawat. Wajahnya tampak kuyu, matanya kosong. Ia telah kehilangan segalanya. Pekerjaan, harga diri, kepercayaan, dan kini bahkan rasa aman di rumahnya sendiri. Dalam kegelapan itu, satu-satunya wajah yang terlintas di benaknya adalah wajah Amara. Ia teringat bagaimana Amara selalu bisa menenangkannya saat ia stres, bagaimana Amara selalu punya solusi untuk setiap masalah, bagaimana Amara selalu menatapnya dengan penuh cinta dan kepercayaan. Kepercayaan yang telah ia hianati dengan begitu mudah. Ia sadar, semua bencana ini berakar dari satu keputusan bodoh di malam itu. Keputusan untuk lebih mempercayai bisikan iblis daripada suara hati nuraninya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Didorong oleh sisa-sisa harapan dan keputusasaan yang memuncak, Rangga mengambil kunci mobilnya. Ia harus bertemu Amara. Mungkin Amara akan memakinya. Mungkin akan mengusirnya, tapi ia harus mencoba. Ia harus meminta maaf. Mungkin, hanya mungkin, Amara mau membantunya. Bukan demi dirinya, tapi demi anak-anak mereka. Rangga mengendarai mobilnya menuju alamat kontrakan Gita yang ia dapatkan dari seorang teman lama. Ia berhenti di ujung gang sempit, ragu-ragu. Pemandangan di depannya begitu asing. Rumah-rumah sederhana yang berdempetan. Anak-anak kecil berlarian di gang. Inikah tempat tinggal anak-anaknya sekarang? Rasa bersalah menghantamnya seperti gelombang pasang. Ia berjalan menyusuri gang, mencari rumah kontrakan Gita. Ia melihatnya dari kejauhan. Sebuah rumah kecil dengan lampu teras yang temaram. Dari jendela, ia bisa melihat siluet Amara sedang menemani Bima belajar, sementara Rara tertidur di pangkuannya. Pemandangan itu begitu damai. Begitu normal, sebuah kehangatan keluarga yang telah ia buang. Dengan jantung berdebar kencang, ia mengetuk pintu. Pintu terbuka, dan Amara berdiri di sana. Wajahnya menunjukkan keterkejutan sesaat, yang kemudian dengan cepat digantikan oleh ekspresi dingin dan datar. Ia tampak berbeda. Lebih kurus, tapi sorot matanya lebih kuat, lebih tajam. Tidak ada lagi kelembutan dan tatapan memuja yang dulu selalu ia berikan untuk Rangga. "Mau apa kamu kesini?" tanya Amara, suaranya tanpa emosi. "Amara, boleh aku masuk sebentar? Ada yang perlu aku bicarakan," pinta Rangga dengan suara lirih. Amara ragu sejenak, lalu melirik ke arah anak-anak. Ia tidak ingin membuat keributan. Ia mengangguk dan minggir,
membiarkan Rangga masuk. Ia kemudian menyuruh Bima untuk masuk ke kamar. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu yang sempit, dipisahkan oleh sebuah meja kecil. Keheningan terasa begitu berat. Akhirnya, Rangga yang memecahkannya. Aku minta maaf, Amara," katanya. Suaranya bergetar. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Aku tahu kata maaf tidak akan mengubah apapun. Tapi aku benar-benar minta maaf. Aku bodoh. Aku dibutakan oleh kebohongan ibu dan Winda. Aku seharusnya lebih mempercayaimu." Ia menunduk, tidak sanggup menatap mata Amara. "Aku telah gagal sebagai suami, sebagai ayah. Aku mengusirmu dan anak-anak ke tempat seperti ini. Sementara aku. Amara hanya diam mendengarkan. Wajahnya tetap tanpa ekspresi. Ia membiarkan Rangga mengeluarkan semua penyesalannya. Rangga kemudian menceritakan semua yang terjadi. Tentang karirnya yang hancur, tentang uang investasi Winda yang hilang, dan puncaknya, tentang utang ibunya pada rentenir dan ancaman yang mereka hadapi. Ia menceritakan semuanya dengan harapan bisa memancing simpati Amara. "Kami dalam masalah besar, Ra," katanya dengan putus asa. "Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku mohon, kembalilah padaku. Bantu aku melewati semua ini. Kita bisa mulai dari awal lagi, demi Bima dan Rara." Permohonan itu adalah kesalahan fatal. Rangga masih belum mengerti. Ia datang bukan murni karena penyesalan, tapi karena ia butuh penyelamat. Ia masih melihat Amara sebagai alat untuk menyelesaikan masalahnya. Amara menatapnya lekat-lekat, dan untuk pertama kalinya malam itu, emosi mulai terlihat di wajahnya. Bukan simpati, melainkan kekecewaan yang mendalam. "Sudah terlambat, Rangga," jawab Amara dengan suara dingin yang menusuk. "Sudah sangat terlambat." Ia berdiri, mengambil sebuah map dari atas lemari. Ia membukanya dan menyebarkan isinya di atas meja di depan Rangga. Di sana ada salinan bukti transfer Winda, foto SUV putihnya, salinan laporan keuangan Nusa Persada yang asli dan yang palsu, bahkan transkrip rekaman suara Rangga. Mata Rangga terbelalak ngeri. "Jadi benar. Ini semua perbuatanmu." "Perbuatanku." Amara tertawa kecil, tawa yang terdengar getir. "Aku tidak melakukan apa-apa, Rangga. Aku hanya menyajikan kebenaran. Kamu yang memanipulasi data. Ibumu dan adikmu yang mencuri dan berbohong. Kalian sendiri yang menggali kubur kalian masing-masing. Aku hanya memastikan kalian semua masuk ke dalam lubang yang tepat." Amara mencondongkan tubuhnya ke depan. Tatapannya membakar. "Kamu pikir aku akan kembali padamu? Setelah kamu menuduhku, menghinaku, dan membuangku seperti sampah? Kamu pikir aku akan membantumu setelah kamu lebih memilih keluargamu yang busuk itu daripada istri dan anak-anakmu sendiri?" Setiap kata yang diucapkan Amara adalah tamparan keras bagi Rangga. "Kamu datang ke sini bukan karena kamu menyesal," lanjut Amara. "Kamu datang karena kamu sudah tidak punya pilihan lain. Kamu butuh aku untuk membereskan kekacauan yang kalian buat. Dulu, kamu membuangku saat kamu berada di puncak. Sekarang, saat kamu berada di dasar, kamu ingin aku menarikmu ke atas? Sungguh ironis." Rangga terdiam, tidak bisa membantah. Semua kata-kata Amara adalah kebenaran yang telanjang. "Dengar baik-baik, Rangga," kata Amara. Suaranya kembali tenang namun penuh penekanan. "Pintu antara kita sudah tertutup selamanya. Urusanku dengan kalian sudah selesai. Nikmati kehancuran yang telah kalian tanam. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di hadapanku atau anak-anakku." Amara kemudian berjalan ke arah pintu dan membukanya lebar-lebar. Sebuah isyarat pengusiran yang jelas dan tanpa ampun. Rangga bangkit dengan lunglai. Kakinya terasa lemas. Malam pengakuan yang ia harapkan akan menjadi awal dari rekonsiliasi, justru menjadi malam penegasan akhir. Ia telah kehilangan Amara selamanya. Saat ia melangkah keluar dari kontrakan itu, ia tahu bahwa tidak ada lagi harapan yang tersisa baginya. Ia sendirian dalam badai yang ia ciptakan sendiri. Malam setelah Rangga diusir dari kontrakan Amara adalah malam terpanjang dalam hidupnya.
Ia mengemudi tanpa tujuan, melewati jalanan kota yang ramai namun terasa sunyi. Setiap lampu jalanan yang ia lewati seolah menyorot kegagalannya. Kata-kata Amara yang dingin dan tajam terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Aku hanya memastikan kalian semua masuk ke dalam lubang yang tepat. Ia baru sadar sekarang. Ini bukan sekadar balas dendam seorang istri yang tersakiti. Ini adalah eksekusi yang diperhitungkan dengan cermat. Sebuah pembongkaran sistematis atas seluruh kehidupannya, dan ia, bersama ibu dan adiknya, telah menari mengikuti irama yang dimainkan Amara tanpa menyadarinya. Saat ia akhirnya kembali ke rumah menjelang subuh, ia disambut oleh pemandangan yang menambah berat bebannya. Lampu ruang tamu masih menyala terang, dan di dalamnya, Ibu Indira dan Winda duduk dengan wajah tegang, jelas menunggunya dengan cemas. Mereka berharap ia pulang membawa solusi, membawa keajaiban. Tapi yang mereka lihat adalah wajah seorang pria yang telah kehilangan harapan terakhirnya. Bagaimana, Rangga? Apa kata Amara? Tanya Indira, suaranya penuh harap. Rangga menatap ibunya. Tatapan yang belum pernah ia berikan sebelumnya. Tatapan yang dingin, kosong, dan tanpa sisa rasa hormat sedikit pun. Ia tidak menjawab, hanya berjalan melewatinya dan duduk di sofa, menatap kosong ke depan. Mas, jawab dong. Dia mau bantu kita, kan? Desak Winda tidak sabar. Rangga tertawa. Tawa yang kering dan getir, membuat bulu kuduk mereka merinding. Bantu? Ulangnya. Dia yang melakukan semua ini. Ia kemudian menceritakan tentang bukti-bukti yang ditunjukkan Amara. Tentang bagaimana Amara tahu setiap detail kebusukan mereka. Pengakuan ini menghantam Indira dan Winda seperti sambaran petir. Mereka selalu meremehkan Amara, menganggapnya sebagai wanita rumahan yang naif dan penurut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa di balik kesabarannya, Amara memiliki kecerdasan dan ketegasan untuk merancang kehancuran yang begitu total. Jadi sudah tidak ada jalan keluar. Bisik Indira, bibirnya bergetar. Jalan keluar satu-satunya adalah membayar utang itu besok, jawab Rangga datar. Dan kita tidak punya uangnya. Keesokan harinya adalah hari ketiga, hari jatuh tempo. Sejak pagi, suasana di rumah itu sudah seperti di ruang tunggu menjelang eksekusi. Setiap suara motor yang lewat membuat mereka tersentak. Winda mondar-mandir seperti setrikaan. Sementara Indira terus-menerus berdoa dengan wajah pucat. Rangga hanya duduk diam, pasrah. Tepat pukul 2 siang, jeep hitam itu kembali. Kali ini, 4 orang pria berbadan besar turun. Mereka tidak lagi menggedor pintu, melainkan langsung membukanya. Rupanya engselnya sudah mereka rusak saat kunjungan pertama, dan masuk begitu saja. Pak Jenggot sendiri ikut. Seorang pria parubaya berperut buncit dengan kumis tebal dan tatapan mata yang dingin. Waktunya habis, kata Pak Jenggot tanpa basa-basi. Ia melihat sekeliling ruang tamu yang mewah itu dengan tatapan menilai. Karena kalian tidak bisa membayar tunai, saya akan ambil barang. Tim saya akan menilai harganya. Indira mencoba memohon. Tolong, Pak, beri kami waktu lagi. Kami pasti akan bayar. Pak Jenggot tersenyum sinis. Waktu adalah uang, Bu. Dan waktu kalian sudah habis. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah adegan penjarahan yang dilegalkan. Orang-orang Pak Jenggot mulai mengangkat barang-barang. Televisi layar datar berukuran besar, sistem pengeras suara, lukisan-lukisan di dinding, bahkan sofa kulit mahal yang menjadi kebanggaan Indira. Mereka bekerja dengan cepat dan efisien. Rangga hanya bisa melihat tanpa daya. Melawan mereka sama saja bunuh diri. Winda menjerit dan menangis, mencoba menghalangi mereka saat hendak mengambil guci antik peninggalan ayahnya. Tapi salah satu pria itu hanya mendorongnya hingga jatuh. Puncak dari penghinaan itu adalah ketika para tetangga mulai keluar rumah, menonton drama itu dari balik pagar mereka. Bisik-bisik dan tatapan menghakimi terasa lebih menyakitkan daripada kehilangan barang-barang itu sendiri. Reputasi mereka, yang sudah compang-camping, kini benar-benar tercabik-cabik di depan umum. Setelah mengambil barang-barang yang nilainya mereka anggap cukup untuk menutupi utang dan bunga-bunganya,
Pak Jenggot dan anak buahnya pergi, meninggalkan keluarga itu di tengah ruang tamu yang kini terasa lowong dan berantakan. Mereka tidak hanya kehilangan harta, mereka kehilangan muka. Bencana tidak berhenti sampai di situ. Seminggu kemudian, surat resmi pemecatan Rangga datang dari kantornya. Investigasi internal telah selesai, dan ia dinyatakan bersalah penuh atas manipulasi data dan menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Ia tidak hanya dipecat secara tidak hormat, tapi juga masuk daftar hitam di Asosiasi Pengembang Properti. Pintu karirnya di industri itu telah tertutup rapat, selamanya. Perusahaan juga menuntutnya secara perdata untuk mengganti kerugian, yang berarti sisa aset atas namanya, termasuk rumah itu, terancam disita. Di saat yang bersamaan, Amara, melalui Fadli, secara resmi melayangkan gugatan cerai. Tuntutannya jelas. Hak asuh penuh atas kedua anak mereka dan nafkah anak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Amara tahu Rangga tidak akan mampu membayarnya. Tapi gugatan itu adalah sebuah penegasan hukum. Sebuah vonis final atas pernikahan mereka. Rangga menerima surat panggilan sidang itu dengan tangan gemetar. Ia bahkan tidak punya kekuatan atau keinginan untuk melawannya. Ia menandatangani semua surat persetujuan tanpa membacanya. Menyerahkan hak asuh anak-anaknya sepenuhnya pada Amara. Kehidupan di rumah itu menjadi tidak tertahankan. Tanpa uang, tanpa pekerjaan, dan tanpa harapan, mereka bertiga terjebak dalam lingkaran setan saling menyalahkan. Rangga tidak bisa lagi melihat wajah ibunya tanpa teringat pada bisikan beracun yang memulai semua ini. Ia tidak bisa lagi melihat wajah adiknya tanpa teringat pada kebodohan dan keserakahan yang menghabiskan uang haram mereka. Suatu pagi, setelah pertengkaran hebat lainnya dengan Indira mengenai sisa perhiasan yang harus dijual untuk membeli makanan, Rangga akhirnya mencapai batasnya. Ia masuk ke kamarnya, mengemasi pakaiannya ke dalam sebuah tas ransel tua. Indira yang melihatnya, mencoba menahan. "Rangga, kamu mau kemana, nak? Jangan tinggalkan ibu." Rangga menepis tangan ibunya dengan pelan. Untuk pertama kalinya, ia menatap ibunya bukan dengan amarah, melainkan dengan kehampaan. "Aku tidak bisa lagi di sini, Bu," katanya dengan suara lelah. "Setiap sudut rumah ini mengingatkanku pada kehancuranku. Dan setiap kali aku melihatmu, aku teringat bahwa aku menghancurkan keluargaku sendiri karena menuruti kata-katamu. Tapi kamu anak ibu satu-satunya, Ishak Indira. Dan karena aku anakmu, aku mematuhimu secara buta," balas Rangga. "Sekarang aku harus menanggung akibatnya sendiri. Ibu dan Winda juga harus menanggung akibat dari perbuatan kalian. Kita semua sudah kalah." Ia berjalan menuju pintu, tidak menoleh lagi ke belakang. Winda yang melihat dari tangga hanya bisa terdiam membisu. Rangga meninggalkan rumah itu, rumah yang pernah menjadi istananya, tanpa tujuan yang jelas. Ia hanya tahu ia harus pergi, sejauh mungkin dari dua orang wanita yang telah menjadi arsitek kehancurannya. Beberapa minggu setelah Rangga pergi, surat pemberitahuan penyitaan dari bank akhirnya datang. Cicilan rumah sudah menunggak selama 3 bulan. Indira dan Winda diberi waktu 1 bulan untuk mengosongkan rumah. Vonis terakhir telah dijatuhkan. Mereka kini resmi menjadi tunawisma. Hari pengosongan adalah hari yang mendung, seolah langit ikut berduka atas nasib mereka. Sebuah truk dari perusahaan lelang parkir di depan rumah, mengangkut sisa-sisa perabotan yang tidak diambil oleh rentenir. Indira duduk di teras, menatap kosong saat sofa tempatnya biasa menonton televisi diangkut keluar. Winda berdiri di sampingnya, air matanya sudah kering. Mereka tidak punya tempat untuk dituju. Sebagian besar kerabat sudah menutup pintu setelah mendengar aib keluarga mereka. Mereka akhirnya menumpang di sebuah kamar kos sempit dan pengap di pinggiran kota, dibiayai dari hasil penjualan cincin kawin terakhir milik Indira. Dari sebuah rumah mewah dengan kolam renang, kini mereka harus berbagi kamar mandi dengan penghuni kos lain. Dari nyonya besar dan putri manja, kini mereka menjadi 2 orang wanita tanpa masa depan. Kehancuran mereka telah paripurna. Vonis telah dijatuhkan, bukan oleh hakim di pengadilan, tapi oleh karma yang mereka ciptakan sendiri. 1 tahun berlalu dengan cepat. Waktu, bagi sebagian orang, adalah penyembuh luka.
Bagi yang lain, ia adalah penempa yang mengubah kerapuhan menjadi kekuatan. Bagi Amara, waktu adalah keduanya. Ia telah melalui masa-masa sulit, menangis dalam diam setelah anak-anak tertidur, merasa lelah hingga ingin menyerah. Namun, setiap pagi, melihat wajah kedua buah hatinya memberinya alasan untuk bangkit dan berjuang lebih keras dari hari kemarin. Usaha catering online yang ia rintis dari dapur sempit di kontrakan Gita, yang ia beri nama Dapur Amara, berkembang pesat di luar dugaannya. Berawal dari promosi dari mulut ke mulut, pesanan nasi kotak untuk acara kantor dan arisan mulai berdatangan. Masakannya yang lezat, porsinya yang royal, dan harganya yang bersahabat menjadi buah bibir. Amara adalah jiwa dari bisnis itu. Ia yang meracik bumbu, ia yang memasak, ia yang mengemas, dan di awal-awal, ia juga yang mengantar pesanan. Kini, setahun kemudian, Dapur Amara telah memiliki dapur komersial kecil sendiri yang ia sewa, lengkap dengan 3 orang karyawan yang membantunya. Ia tidak lagi tinggal di kontrakan Gita. 6 bulan yang lalu, ia berhasil menyewa sebuah rumah mungil yang nyaman di kompleks perumahan yang asri, tidak semewah rumahnya yang dulu, tapi terasa jauh lebih hangat dan damai. Ada halaman kecil di belakang tempat Bima dan Rara bisa bermain dengan aman. Bima sudah naik kelas 4 dengan nilai yang membanggakan, dan Rara sudah masuk taman kanak-kanak, tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria dan percaya diri. Amara sendiri telah berubah. Ia menjadi lebih banyak tersenyum, senyum yang tulus dari hati. Ia menemukan kembali dirinya yang sempat hilang, seorang wanita yang kuat, mandiri, dan cakap. Ia tidak lagi membutuhkan validasi dari seorang pria untuk merasa berharga. Kebahagiaannya kini ia ciptakan sendiri, bersama kedua anaknya. Fadli masih menjadi sahabat baiknya. Sesekali mereka makan siang bersama untuk bertukar kabar. Hubungannya platonis dan penuh dukungan. Amara belum berpikir untuk membuka hati, tapi ia juga tidak menutupnya. Ia hanya menikmati masa kini, menikmati setiap pencapaian kecil dalam hidup barunya. Suatu Jumat sore yang cerah, Amara sedang dalam perjalanan untuk mengantar pesanan besar untuk acara syukuran di sebuah kantor. Ia mengendarai mobil van bekas yang ia beli secara kredit, sebuah simbol nyata dari kerja keras dan kemandiriannya. Musik ceria mengalun dari radio, menemaninya menembus kemacetan kota. Mobilnya berhenti di sebuah persimpangan lampu merah yang padat. Sambil menunggu lampu hijau, pandangannya tanpa sengaja menyapu ke seberang jalan. Dan di sanalah ia melihatnya. Pemandangan yang seolah diambil dari bab terakhir sebuah novel drama, sebuah tablo bisu tentang bagaimana nasib bisa memutarbalikkan kehidupan. Di bawah terik matahari, di sudut persimpangan yang berdebu, Rangga sedang bekerja. Bukan sebagai manajer proyek berdasi, melainkan sebagai juru parkir liar. Ia mengenakan rompi oranye yang sudah kusam dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya lebih kurus, kulitnya menghitam terbakar matahari. Ia bergerak dengan sigap, meniup fluidnya dengan keras. Tangannya memberi isyarat pada sebuah mobil yang hendak keluar dari area pertokoan. Wajahnya yang dulu selalu tampak bersih dan percaya diri, kini terlihat lelah, kusam, dan dipenuhi garis-garis kepahitan. Ia tampak jauh lebih tua dari usianya. Pandangan Amara kemudian beralih sedikit ke samping. Di trotoar yang sama, hanya berjarak beberapa meter dari tempat Rangga mengatur parkir, berdiri sebuah gerobak sederhana. Di belakang gerobak itu, 2 orang wanita yang sangat ia kenal sedang sibuk melayani pembeli. Ibu Indira dan Winda. Mereka berjualan gorengan dan es teh. Penampilan mereka adalah antitesis dari semua yang pernah mereka agungkan. Indira, yang dulu tak pernah keluar rumah tanpa gamis mewah dan perhiasan berkilauan, kini hanya mengenakan daster lawas dan celemek yang penuh noda minyak. Wajahnya yang dulu selalu dipoles riasan mahal, kini berkilat karena keringat. Tangannya dengan cekatan memasukkan gorengan ke dalam kantong kertas. Winda, yang dulu terobsesi dengan tas bermerek dan ponsel terbaru, kini berdiri di sampingnya, menuangkan es teh ke dalam gelas plastik dengan wajah masam. Ia tampak bertengkar kecil dengan ibunya, bibirnya bergerak-gerak mengomel, mungkin karena uang kembalian yang salah. Kemewahan dan keangkuhan mereka telah luntur, digantikan oleh perjuangan keras untuk sekadar bertahan hidup dari hari ke hari.
Amara menatap ketiga orang itu, mantan suami, mantan mertua, dan mantan adik iparnya, yang kini bersatu bukan lagi dalam persekongkolan, melainkan dalam penderitaan yang sama. Mereka berada begitu dekat, namun tampak begitu jauh satu sama lain, masing-masing terkurung dalam nasib buruk mereka sendiri. Ia menunggu.